Ngapain sih manusia perang? Infrastruktur jadi rusak, lingkungan jadi rusak. Belum lagi adanya risiko jatuh korban dari kalangan sipil. Kayak kenapa gitu mesti perang? Manusia yang udah berakal dan cerdas di peradaban modern ini idealnya udah terampil dong diplomasi dan menyelesaikan masalah tanpa melibatkan agresi yang damage-nya gede. Dampak buruk perang tuh bukan cuma berimbas di wilayah perangnya ya. Perang Rusia-Ukraina yang udah berlangsung setahunan ini bikin krisis di wilayah Eropa dan bikin perekonomian global jadi nggak stabil. Nah terus tujuan perang tuh apa sih? Dan apakah berperang itu adalah tendensi alami perilaku manusia gitu? Apakah memang pola peradaban akan selalu begitu? Akan selalu ada perang lagi dan lagi? Kan udah jelas-jelas perang itu merugikan, tapi kenapa bisa terjadi terus? Apakah manusia terprogram untuk berkelahi dan saling membunuh gitu secara berkelompok? Nah, aku akan ulas lengkap perdebatannya di channel Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar agama dan budaya. Kenapa ya perang tuh terjadi terus? Padahal tuh kita semua udah tahu dampak negatifnya terlalu besar lah. Bakalan ada kematian jiwa, kerusakan infrastruktur dan lingkungan, dan dampaknya juga masih akan terus jalan meskipun perangnya udah selesai. Untuk bisa stabil lagi dan aman lagi akan butuh proses pemulihan yang panjang. Ya nggak worth kan perang tuh? Ada beberapa pendapat yang bilang katanya perang itu adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan ada juga yang membantah nih. Ayo kita bedah satu-satu. Ada perdebatan klasik nih antara filsuf politik Thomas Hobbes dan Rousseau. Hobbes berpikir bahwa manusia memang cenderung bertengkar dan berperang. Dia bilang kalau misalnya kita semua nih dibiarin hidup bebas tanpa aturan, ya bakalan ada konflik dan kekerasan terus-menerus. Makanya untuk mencegah peperangan kita butuh pemerintah yang kuat nih, yang bisa menjaga perdamaian dan ketertiban. Sebaliknya, Rousseau berpikir bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan damai. Tapi karena kita hidup dalam masyarakat yang lebih besar, kita mulai bersaing dan saling berperang untuk mendapatkan hal-hal seperti kekayaan atau kekuasaan. Menurut Rousseau, perang itu terjadi karena peradaban dan cara hidup kita yang membuat kita jadi konflik perang gitu. Karena dulunya kan kita hidup di suku kecil kan. Menurut Rousseau, manusia tuh nggak terprogram untuk hidup di masyarakat dengan skala politik yang besar. Nah gitu, jadi agak berkebalikan ya. Tapi kalau kita mau lihat bukti arkeologis dan antropologis, sebenarnya nggak ada bukti manusia prasejarah itu selalu hidup harmoni. Perkelahian dan peperangan memang terjadi, biasanya dalam kompetisi sumber daya alam dan kompetisi seksual ya. Tapi pun begitu kita nggak bisa bilang manusia memang secara alami suka berperang, karena banyak kasus dalam sejarah peradaban manusia di mana manusia mampu hidup bersama dalam masyarakat yang damai. Jadi jawaban dari pertanyaan apakah manusia itu dari sananya punya sifat suka perang, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Secara psikologis dan biologis kita emang punya nih kecenderungan untuk agresi. Tapi bukan berarti kita terprogram untuk perang terus gitu. Kita juga bisa mengkonstruksi penalaran untuk melakukan resolusi konflik dengan jalan damai. Perangnya sendiri terjadi karena banyak faktor ya. Umumnya karena tekanan ekonomi, kompetisi sumber daya, karena agama bisa, karena nasionalisme juga bisa. Dan enablernya itu tentu saja proses politiknya ya, kebijakan pemerintahnya dan faktor sosial budaya lainnya. Jadi kalau underlying problemnya diaddress, sebenarnya perangnya itu bisa aja jadi nggak relevan gitu. Di masyarakat yang ketimpangan sosial rendah, tingkat agresi di masyarakat juga rendah karena jenjang kompetisinya jadi nggak terlalu timpang. Douglas Frye, seorang antropolog Amerika, dalam bukunya yang berjudul Beyond War, The Human Potential for Peace, dia berargumen bahwa perang bukanlah sesuatu yang melekat pada sifat manusia. Dia menekankan kalau manusia itu punya kapasitas untuk hidup damai dan menghindari konflik kekerasan. Frye menyajikan bukti dari sejarah yang menunjukkan adanya masyarakat yang hidup bebas dari perang. Kayak suku pengumpul pemburu di Kalahari, suku Inuit di Kutub Utara, dan beberapa masyarakat adat seperti suku Semai di Malaysia dan suku Mbuti di Republik Demokratik Kongo. Menurut Frye, kerjasama, diplomasi, dan penyelesaian konflik damai itu udah ada sejak lama dalam sejarah peradaban manusia. Dan perdamaian adalah sesuatu yang sangat mungkin dicapai melalui upaya kolektif. Jadi menurut Frye, manusia itu justru potensi besarnya tuh hidup damai, bukan perang. Dalam buku yang berjudul Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies yang ditulis oleh Jared Diamond, dia membahas bagaimana perkembangan teknologi, keberhasilan pertanian, dan perbedaan geografis itu menjadi kontribusi besar kenapa suatu peradaban itu lebih maju daripada peradaban yang lain. Nah itu termasuk juga gimana
cara masyarakat berperang dan mempertahankan diri, dan juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari ekspansi wilayah karena perang. Nah, Diamond menggambarkan bagaimana penemuan senjata api, misalnya besi dan teknologi lainnya, itu punya peran penting dalam mempengaruhi hasil konflik antara peradaban. Keunggulan teknologi dan senjata dapat memberikan keuntungan militer dan politik yang memungkinkan peradaban untuk menguasai wilayah baru, menaklukkan masyarakat lain, dan memperluas pengaruh. Namun, Diamond juga menyoroti bahwa perang dan ekspansi wilayah seringkali berdampak negatif pada peradaban. Konflik bersenjata dapat menyebabkan kerusakan ekonomi, kerugian nyawa, dan perubahan sosial yang merusak ya. Dalam beberapa kasus, perang bahkan dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada keruntuhan peradaban itu sendiri. Dalam bukunya Jared Diamond yang lain yang berjudul Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Diamond menjelaskan bahwa perang adalah salah satu penyebab runtuhnya peradaban, yang mana biasanya pemicu perangnya ya itu lagi, faktor ekologi, ketimpangan sosial, pengelolaan sumber daya, dan keputusan politik yang jelek. Kalau menurut Steven Pinker, seorang psikolog kognitif, dalam bukunya yang berjudul The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, dia berargumen kalau tingkat kekerasan dan perang itu selalu menurun trennya dalam sejarah manusia. Menurut Pinker, pemicu utamanya adalah berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan, berdirinya institusi hukum yang lebih adil, kualitas pendidikan yang lebih baik, dan kemajuan teknologi. Dan ini semua menghasilkan manusia yang lebih rasional, lebih empatik, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai. Manusia memang punya banyak sejarah peperangan ya, tapi bukan berarti ke depannya manusia akan perang terus. Selama insentif untuk kekerasan itu dibikin nggak ada gitu, atau minim banget, diberlakukan penalti untuk tindakan kekerasan, masyarakat bisa mendapat akses pendidikan yang berkualitas, penegakan hukum ditegakkan secara adil dan bijaksana, sumber daya dikelola secara sustainable, dan kalau bisa di-maintain begitu terus, manusia bisa sih hidup damai tanpa perang dalam jangka waktu yang lama. Semoga ya. Atau mungkin aku terlalu optimis ya, mengingat negara-negara maju terus berinovasi di bidang militer, yang mana kalau perang meletus, damage-nya bisa lebih gede lagi nih, karena mereka punya senjata yang canggih. Kalau menurut kamu gimana? Apakah tren penurunan tingkat perang dan kekerasan itu akan bertahan, atau kita lagi nunggu bom waktu di mana negara-negara maju yang punya senjata nuklir itu bakalan perang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Forbidden Questions ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.